Salam, salam sejahtera dan salam sukacita bagi kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya sangat bersyukur sekali ketika pada hari ini kita bersama-sama bisa mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa yang selalu menyertai dan memberkati dalam segala aktivitas kita. Amin. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur pasal 34 ayat 12 sampai 18. Demikianlah firman Tuhan. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian, dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bahas secara seksama firman Tuhan pada saat ini. Yang pertama, Mazmur 34 ini sesungguhnya adalah himne atau pujian pemazmur, yang saat ini adalah Daud itu sendiri. Mazmur ini dipakai oleh Daud, oleh pemazmur, untuk mengajar umat dan seluruh jemaat untuk takut akan Tuhan. Dan inilah salah satu tema sentral dalam kehidupan bangsa Israel, agar mereka takut akan Tuhan. Dan yang kedua, Mazmur 34 ini disebut sebagai Mazmur akrostik. Artinya, setiap ayat dalam Mazmur 34 ini dimulai dari huruf atau alfabet bahasa Ibrani. Jadi kalau kita baca dan kita lihat teks ini dalam bahasa Ibrani, sangat jelas di sana bahwa ayat per ayat dari awal sampai akhir memakai huruf bahasa Ibrani dari alef sampai dengan taf. Jadi kalau bahasa Indonesia kira-kira mulai A sampai Z. Nah, dari sana kita melihat bahwa Mazmur 34 ini disusun dengan bahasa yang puitis. Karena sesungguhnya Mazmur 34 ini mengandung pengajaran kepada orang-orang yang percaya. Lalu yang ketiga, puncak dari Mazmur 34 ini adalah di ayat 12. Karena di sana dalam bahasa Indonesia dituliskan dengarlah. Dalam Alkitab bahasa Inggris dituliskan teach. Sedangkan dari bahasa Ibrani menuliskan kata lamah, mengajar, dengarlah. Maka dari sini kita mengerti bahwa sesungguhnya tujuan utama Mazmur 34 ini adalah sebuah pengajaran, sebuah ajaran kepada umat Allah untuk takut akan Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan berikut, apakah arti takut akan Tuhan? Kalau kita baca dalam kitab-kitab Amsal, di sana banyak pengajaran tentang takut akan Tuhan.
takut akan Tuhan adalah awal dari pengetahuan. Apa itu takut akan Tuhan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perlu kita garis bawahi bahwa takut akan Tuhan itu tidak sama seperti takut melihat binatang buas, melihat harimau, melihat ular, atau melihat kecoa. Bukan seperti itu. Yang kedua, takut akan Tuhan tidak sama seperti takut di dalam kegelapan atau takut seperti berada di dalam ketinggian. Bukan seperti ini. Yang ketiga, takut akan Tuhan tidak sama seperti takutnya seorang budak kepada tuannya. Biasanya budak itu takut kalau tuannya berada di rumah, dia akan takut. Dia mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Tetapi jika tuannya sedang berada di luar rumah, di sana budaknya merasa merdeka karena mereka tidak bersama dengan tuannya pada saat itu. Maka sesungguhnya takut akan Tuhan bukanlah seperti ini. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, takut akan Tuhan sesungguhnya itu lebih kepada sikap hormat dan tunduk kepada Tuhan. Itulah yang dimaksud pemazmur pada saat ini sebagai sikap yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan pasti tunduk kepada Tuhan. Orang yang takut kepada Tuhan pasti hormat kepada Tuhan. Tunduk itu dibuktikan melalui ketaatan, melakukan perintah Tuhan, dan menjauhi larangannya. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih, sikap takut akan Tuhan ini adalah prinsip yang sangat dibutuhkan zaman sekarang. Kalau kita selalu takut sama Tuhan, pasti kita akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Kalau kita takut akan Tuhan, pasti kita melayani dengan setulus hati. Kalau seorang suami takut akan Tuhan, pasti dia tidak akan berani selingkuh. Kalau seorang istri takut akan Tuhan, dia juga tidak akan bermain mata dengan orang lain. Sebab apa? Sebab mereka percaya di mana-mana atau kapan saja Tuhan melihat mereka dan Tuhan selalu ada di sekitar mereka. Sehingga dengan sikap inilah mereka selalu tunduk dan patuh ke dalam firman Tuhan. Oleh sebab itu hari ini firman Tuhan mengajar kita dan mengajak kita. Bukan hanya bangsa Israel, tapi seluruh pribadi kita, keluarga kita, siapa saja di sekitar kita untuk takut kepada Tuhan. Sebab apa saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Sebab di dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa orang yang takut akan Tuhan menerima blessing, berkat dari Tuhan. Apa itu berkat yang akan diberikan oleh Tuhan? Yang dinikmati oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Di dalam teks ini dikatakan, dialah yang memiliki hidup. Yang kedua, memiliki umur yang panjang. Dan yang ketiga, menikmati yang baik. Nah, sesungguhnya berkat Tuhan itu jangan kita pahami hanya hal-hal yang material. Dapat uang banyak, sukses, ataupun segala-galanya. Tetapi sesungguhnya dalam teks ini dikatakan orang yang takut akan Tuhan akan memiliki hidup. Dialah yang sesungguhnya yang kuat, yang dapat menjalani hidupnya dengan sukacita. Sebab dia selalu punya kekuatan dan punya pengharapan yang memampukan dia untuk menjalani hidupnya dengan sukacita. Dan dialah yang menerima umur yang panjang. Memang dalam bahasa Alkitab, umur yang panjang itu bermakna dua. Yang pertama, dia bermakna secara kuantitas. Orang-orang yang takut akan Tuhan akan mendapatkan umur yang panjang. Tetapi sesungguhnya umur yang panjang ini bukan hanya persoalan kuantitas.
Yang kedua, umur yang panjang ini adalah berbicara tentang kualitas hidup. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang umurnya hanya 25 tahun, tetapi orang banyak mengingat dia, banyak mengenang namanya. Kenapa? Karena sepanjang hidupnya dia sudah menjadi berkat untuk orang lain. Karena sepanjang hidupnya dia cinta akan firman Tuhan. Dia suka melakukan firman Tuhan, sehingga dia sangat dirindukan oleh orang-orang banyak. Sebaliknya ada juga orang yang umurnya sampai 100 tahun, tetapi banyak yang tidak disukai orang, dibenci orang, karena hidupnya tidak sungguh-sungguh dengan benar dan tidak memakai umurnya sesuai dengan perintah Tuhan. Maka sesungguhnya umur yang panjang adalah berkat yang diberikan Tuhan kepada orang-orang yang takut bahwa hidupnya semakin berkualitas, memiliki dampak, memiliki sukacita bagi orang lain. Dan merekalah sesungguhnya yang menikmati hidup dengan rasa syukur dan sukacita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah satu hal. Orang yang bersukacita itu adalah orang yang mensyukuri hidupnya. Orang yang dapat menikmati hari-harinya dengan penuh sukacita. Coba Anda bayangkan, hari-hari diisi dengan amarah, hari-hari diisi dengan kebencian. Pada saat itu pasti sukacita tidak akan ada. Pada saat itu kita tidak bisa menikmati hidup dengan sukacita. Maka saudara-saudara, firman Tuhan mengajarkan untuk selalu takutlah kepada Tuhan. Tetapi perintah berikutnya, bagaimanakah seharusnya orang yang takut akan Tuhan itu? Di dalam firman Tuhan dikatakan hari ini, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Mari kita lihat gambar yang di samping ini. Gambar lidah yang panjang. Nah, kalau dalam bahasa Batak, mungkin sering disebut sigejeng bibir, sigejeng dila. Nah, itu sebagai gambaran orang-orang yang sering mengucapkan kalimat perkataan yang berbohong, yang menipu, dan yang tidak jujur. Firman Tuhan berkata hari ini, jagalah lidah, jagalah bibirmu terhadap ucapan yang menipu. Artinya dari teks ini firman Tuhan mengingatkan orang-orang yang percaya untuk setiap saat menjaga perkataannya, menjaga ucapannya. Jangan sembarangan berkata, jangan sembarangan ngomong kepada orang lain. Berpikirlah secara matang, agar jangan perkataan kita itu melukai seseorang, menyakiti seseorang. Karena sering sekali orang dengan seenaknya berbicara, tetapi banyak orang-orang yang terluka dengan perkataannya. Maka firman Tuhan berkata, jagalah lidahmu dari hal yang jahat, jagalah bibirmu dari ucapan-ucapan menipu. Artinya secara sederhana, orang yang percaya tidak boleh menggunakan perkataannya dengan sembarangan. Sebab apa? Kita ingat prinsipnya. Kata-kata atau perkataan kita itu dapat membantu, tetapi sekaligus dapat menyakiti orang. Kata-kata kita itu dapat menyembuhkan, dapat menghibur, tetapi sebaliknya juga bisa melukai, menyakiti hati seseorang. Kata-kata yang diucapkan itu bisa mendorong orang, memberikan semangat kepada dia, tetapi juga dapat mengecilkan hati seseorang. Kalau dia difitnah, hatinya terluka. Maka berhati-hatilah dengan setiap kata-kata yang kita ucapkan. Ingatlah apa yang tertulis dalam Matius 12 ayat 36. Kata firman Tuhan, setiap kata sia-sia yang diucapkan akan dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman.
Jadi orang-orang yang suka menggosip, orang-orang yang suka menjelek-jelekkan orang lain, orang yang suka berbohong, orang yang suka fitnah, ingatlah semua kata-kata itu pada akhirnya akan kita pertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Maka mulai hari ini, ucapkanlah kata-kata yang bijaksana. Tutuplah mulut dalam hal-hal yang buruk. Lalu yang selanjutnya, firman Tuhan juga berkata yang kedua, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mari kita lihat dalam teks ini, di sini dengan jelas dituliskan kalimat perintah atau kata kerja. Apa artinya teks ini? Nah, yang pertama, menjauhi berarti kita harus menjauhi segala kejahatan. Karena apa? Karena kejahatan pasti akan semakin menambah kejahatan. Dan tidak ada kebaikan yang datang dari kejahatan. Maka hati-hati, jangan percaya dengan istilah berbohong untuk hal yang baik. Atau sering disebutkan orang lain, bohong putih. Saudara-saudara, ingatlah, tidak pernah yang baik keluar dari yang jahat. Yang jahat tetap menghasilkan yang jahat. Maka ini harus dijauhkan dari hidup orang yang percaya sebagai takut akan Tuhan. Tapi sebaliknya, dia adalah orang yang melakukan kebaikan dalam situasi apapun. Sebab apa? Kebaikan itu sama seperti magnet. Ketika kita melakukan kebaikan, maka orang-orang yang di sekitar kita akan terinspirasi melakukan kebaikan. Maka ketika kita mulai melakukan yang baik, ingatlah, itu tidak akan sia-sia. Sebab orang-orang akan terinspirasi dengan kebaikan itu. Lakukan kebaikan pada diri sendiri, pada orang lain, dan juga pada orang yang membenci kita. Dan carilah perdamaian. Kenapa perdamaian itu harus dicari? Harus diusahakan. Sebab apa? Kalau kita tidak berusaha mendatangkan damai, hidup kita akan repot seumur hidup. Ingatlah, kalau kamu bermusuhan dengan tetanggamu, sebelah kiri, sebelah kanan, depan rumah, repot hidup seumur hidup. Jadi orang yang bermusuhan itu hidupnya akan repot seumur hidup. Ketika mereka jumpa di gereja, jumpa di pasar, atau jumpa di tempat lain, mereka tidak akan berani berpapasan karena sama-sama membenci. Maka firman Tuhan katakan, carilah perdamaian, berusahalah untuk membangun perdamaian itu. Bagaimana caranya mencari perdamaian? Yang pertama, tetaplah membangun relasi dengan baik dengan Tuhan, dengan doa kita, dengan kesediaan kita untuk mendengarkan perintah Tuhan dalam hidup kita. Lalu yang kedua, berusahalah membangun relasi yang baik dengan orang lain. Dahulukanlah memberikan salam kepada orang lain. Dahulukanlah memberi ampun kepada orang lain. Walaupun mungkin bukan kamu yang duluan melakukan kesalahan itu, tapi ketika kita berinisiatif melakukan minta maaf, maka ingatlah, pasti akan ada kedamaian di antara kehidupan saudara. Dan kita harus ingat, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada ayat 16 dan 17 berkata, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Ingatlah di sini dua kata yang menarik. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Apa artinya kata itu? Kata yang pertama, mata yang tertuju, sesungguhnya menunjukkan keterlibatan dan keberpihakan Tuhan kepada orang-orang benar. Artinya Tuhan itu selalu berpihak
pada orang-orang yang benar, maka ini adalah sebagai kekuatan bagi kita. Mungkin ada orang yang menyakiti kita, mungkin ada orang yang menuduh kita, mungkin tak ada seorang pun yang membela kita. Tapi ingatlah, ketika kita selalu berbuat benar, melakukan kebenaran, sesungguhnya Tuhan terlibat memperhatikan hidup kita. Maka jangan takut berbuat benar, walaupun di sekitar kita berbuat yang buruk, tapi lakukanlah yang benar, sebab Allah tetap berpihak pada orang-orang yang benar. Yang sebaliknya, wajah Tuhan menentang orang-orang jahat ini memperlihatkan kemarahan Tuhan, hukuman Tuhan pada orang-orang yang berbuat jahat. Maka saudara-saudara jangan pernah berpikir seperti ini ketika Anda berbuat jahat kepada orang lain, berbuat yang buruk kepada di sekitar Anda tidak mengalami apa-apa. Anda seolah-olah berpikir, lakukanlah yang jahat. Mungkin ada orang yang melakukan mencuri ataupun melakukan apa, tidak ada yang melihat dia. Tapi ingatlah hari ini, Tuhan itu marah dan Tuhan tidak suka pada orang-orang yang berbuat jahat. Maka hari ini, kalau saudara-saudara masih suka berbuat yang tidak benar pada orang-orang yang di sekitarmu, pada orang-orang yang dianggap lemah, hari ini firman Tuhan berkata, bertobatlah, sebab Allah tidak suka melihat orang-orang yang berbuat jahat. Allah itu peduli kepada orang-orang yang benar. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa firman, apa renungan yang boleh kita pelajari dari firman Tuhan pada saat ini? Yang pertama, kita harus ingat sebagai orang yang percaya, kita harus selalu takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan kita perlihatkan dari seluruh kehidupan kita. Di mana saja dan kapan saja tetaplah takut akan Tuhan. Walaupun dunia ini tidak berlaku adil, tidak berlaku baik, kita harus takut akan Tuhan. Lalu yang kedua, orang percaya harus menjaga perkataannya, mulutnya. Seperti pepatah bahasa Indonesia berkata, mulutmu adalah harimau. Jaga mulutmu, jangan menyakiti orang lain. Jangan sembarangan berbicara kepada orang lain. Mulut orang percaya itu terkonek dengan hatinya. Hati yang bersih akan mengeluarkan perbendaharaan kata dari mulutnya yang bersih. Maka firman Tuhan mengingatkan orang-orang percaya agar perkataannya itu mendatangkan berkat, mendatangkan sukacita kepada orang yang lain. Lalu yang terakhir, firman Tuhan ini menegaskan kepada orang-orang yang percaya agar kita selalu proaktif berbuat kebaikan dan mencari perdamaian dalam hidup kita. Orang-orang Kristen, orang-orang percaya, berbuatlah yang baik dan carilah, berusahalah menciptakan perdamaian di tengah-tengah hidup kita. Maka sesungguhnya berkat-berkat Tuhan, hidup yang sukacita, hidup yang dinikmati, itulah berkat yang diberikan Tuhan pada orang-orang yang tetap takut akan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.